Video ini adalah Malam Jumat Special, sebuah episode khusus yang menampilkan 4 rekaman berbeda yang diduga memperlihatkan kerasukan oleh entitas iblis. Rekaman-rekaman ini tidak direkomendasikan untuk semua penonton. Penonton disarankan untuk berhati-hati. Beberapa cuplikan di video ini mungkin mengganggu, menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan dapat menyebabkan mimpi buruk. Apa yang akan kalian lihat bukan sekadar reaksi emosional, bukan pula kejadian biasa. Kamera-kamera ini merekam momen ketika sesuatu yang tidak terlihat diduga mengambil alih tubuh manusia. Apakah ini benar-benar kerasukan? Ataukah ada penjelasan lain yang lebih masuk akal? Seperti biasa, channel ini tidak memaksakan kesimpulan. Kami hanya menyajikan rekaman dan membiarkan kalian yang menilai sendiri. Jika kalian ingin akses lebih awal, konten eksklusif, dan video tanpa sensor yang tidak dirilis ke publik, kalian bisa bergabung sebagai member channel ini. Dukungan dari member sangat membantu agar channel ini terus menghadirkan dokumentasi horor dengan pendekatan investigatif. Sekarang, matikan lampu jika berani, fokuskan perhatian kalian ke layar, dan mari kita mulakan Malam Jumat Special ini. Dalam ajaran Islam, kerasukan dikenal sebagai al-mas, yakni kondisi ketika makhluk tak kasat mata yang disebut jin, mempengaruhi, bahkan mengambil alih tubuh, pikiran, atau emosi seseorang. Kondisi ini sering dikaitkan dengan gejala yang sulit dijelaskan secara medis, mulai dari kejang-kejang, perubahan perilaku yang ekstrem, hingga gangguan fisik seperti kelumpuhan sementara, sakit kepala hebat, atau mimpi buruk yang terus berulang. Sebagian ulama meyakini bahwa al-mas dapat terjadi ketika seseorang kehilangan perlindungan ilahi, seringkali dikaitkan dengan kelalaian dalam menjaga iman dan ketaatan kepada Allah. Namun di sisi lain, beberapa kalangan medis dan psikolog melihat adanya kemiripan antara fenomena ini dengan gangguan kejiwaan tertentu, seperti gangguan disosiatif atau trauma berat. Dalam Islam, penanganan kerasukan biasanya dilakukan melalui ruqyah, dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran sebagai bentuk penyembuhan spiritual, bukan sekadar pengusiran, melainkan pemulihan keseimbangan jiwa dan raga. Sumber video ini mengklaim bahwa rekaman yang Anda lihat adalah dokumentasi kerasukan iblis yang nyata yang terjadi di Indonesia. Dalam footage ini terlihat seorang perempuan diduga mengalami kerasukan, sementara seorang imam berusaha melakukan proses pengusiran melalui doa dan bacaan ayat-ayat suci. Namun seperti biasa, kami memandang rekaman semacam ini dengan sikap hati-hati dan kritis. Beberapa bagian terlihat terlalu rapi, terstruktur, bahkan terkesan seperti sudah dipersiapkan sebelumnya. Apakah ini benar-benar dokumentasi kejadian nyata, ataukah sebuah rekaman yang telah disusun dengan tujuan tertentu? Untuk video kali ini, mari kita tonton sepenuhnya seperti menonton film horor dokumenter. Percaya atau tidak, keputusan tetap ada di tangan Anda. Apa pendapat Anda tentang rekaman ini? Nyata atau sekadar rekayasa? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Cuekin deh. Nah. Sabrina, itu kamu bukan? Sabrina. Ya. Sabrina. Dina.
Bil, gimana Bil? Hati-hati, lampunya mati semua. Sini. Coba lihat ruang tengah. Kayaknya nggak nyari Bil. Kamu cek deh. Jaga Merina. Bil! Hah? Dek, Billy gimana sih? Bil! Billy? Bil! Mau dibawa aja ke Merina. Si kameranya apa lagi ya? Iya, ini mati-mati kameranya, kenapa kayak gini sih? Lo jangan tega banget dong, udah diemin dulu di sini sama gue, mati-mati murni. Linda. Gak apa-apa, Mer. Dev. Ya, Stay di situ ya. ya, gue jaga Marina ya. Dev, Linda nggak ada, Dev. Masih di belakang. Dia nggak ada. Coba cari. Soalnya, bagus. Bagus. Mana, Bil? Bagus, Pati. Ini Scott di mana? Mel. Gue yang bagus, Pati. Bagus, Pati. Sabrina. Tolong, Sabrina. Tolong, Sabrina. Mer, gak apa-apa, Mer. Syukurlah, Mel. Kalian siapa? Sabri. Sabri. Mama Sabri mana? Sayangnya informasi yang menyertai video ini sangat terbatas.
Dari apa yang dapat ditelusuri, perempuan dalam rekaman ini tiba-tiba menunjukkan perubahan perilaku yang ekstrim. Suaranya berubah, intonasinya terdengar asing, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya penuh makian serta tantangan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Beberapa saksi meyakini bahwa perempuan ini tengah mengalami kerasukan makhluk gaib. Namun ada juga yang berpendapat sebaliknya, bahwa kondisi ini bisa saja berkaitan dengan tekanan psikologis berat atau gangguan emosional yang belum tertangani. Rekaman ini tidak memberi kepastian. Kita hanya melihat apa yang terekam kamera, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Menurut Anda, apakah ini benar-benar kerasukan iblis atau bentuk gangguan mental yang disalahartikan sebagai fenomena supranatural? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Gereja Katolik meyakini bahwa kerasukan iblis adalah fenomena yang nyata. Meskipun sangat jarang terjadi, dalam keyakinan ini yang dikuasai bukanlah jiwa seseorang, melainkan tubuhnya. Sebelum eksorsisme tingkat tinggi dilakukan, gereja mewajibkan penyelidikan yang sangat ketat. Semua kemungkinan gangguan kejiwaan dan medis harus disingkirkan terlebih dahulu. Hanya setelah tidak ditemukan penjelasan rasional, ritual eksorsisme dapat dipertimbangkan. Eksorsisme sendiri bukanlah tindakan sembarangan. Ritual ini berupa doa-doa sakral yang hanya boleh dilakukan oleh uskup atau imam yang secara khusus ditunjuk. Fokus utamanya bukan pada pertunjukan atau dramatisasi, melainkan pada kuasa Tuhan. Tanda-tanda yang sering dikaitkan dengan kerasukan antara lain penolakan terhadap benda-benda suci, pengetahuan di luar kemampuan manusia, kekuatan fisik yang tidak wajar, serta perilaku yang agresif dan tidak terkendali. Namun tujuan utama eksorsisme bukan sekadar mengusir kejahatan. Proses ini menekankan pemulihan rohani, kebijaksanaan dalam penilaian, dan belas kasih Tuhan, dengan harapan membawa orang yang mengalami penderitaan ini kembali mendekat kepadanya. Dalam 2 klip terakhir yang akan Anda saksikan, kita akan melihat kasus eksorsisme yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan konsekuensi yang sangat mengerikan. Dalam rekaman ini, seorang perempuan terlihat terangkat dari tempat tidurnya. Tubuhnya tertarik ke atas hingga menempel di langit-langit ruangan, seolah-olah digantung oleh sesuatu yang tak terlihat. Kejadian ini terjadi dalam hitungan detik. Kepanikan langsung menyelimuti ruangan. Satu persatu orang yang berada di sana, termasuk sang imam, terlihat meninggalkan lokasi. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan yang sulit dihindari. Ketika ritual pengusiran dilakukan untuk menghadapi kekuatan jahat, mengapa justru semua orang memilih mundur? Apakah ini menandakan bahwa kekuatan yang dihadapi berada di luar kendali manusia? Ataukah ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya? Rekaman ini tidak memberikan jawaban yang pasti. Yang tersisa hanyalah rasa takut dan keheningan setelah kejadian itu. Menurut Anda, apa yang sebenarnya terjadi di ruangan ini? Apakah ini benar-benar kerasukan atau ada penjelasan lain? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dalam rekaman terakhir ini, kita melihat seorang imam tengah melakukan ritual pengusiran roh jahat terhadap seorang perempuan di dalam sebuah ruangan tertutup. Pada awalnya, prosesi berjalan seperti biasa. Doa dibacakan, kamera merekam dari kejauhan, hingga sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba tubuh perempuan tersebut terangkat dari tempat tidurnya, perlahan naik ke arah langit-langit ruangan, lalu berputar di udara tanpa penyangga apapun.
Situasi berubah menjadi kacau. Sang imam tampak terpaku, terlalu terkejut untuk bereaksi. Beberapa saat kemudian ia terjatuh ke lantai dan tidak bergerak. Menurut keterangan yang menyertai rekaman ini, imam tersebut mengalami serangan jantung di tempat. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini bentuk kerasukan iblis yang ekstrim? Ataukah ada penjelasan lain di balik apa yang terekam kamera? Rekaman ini tidak memberikan jawaban pasti. Yang ada hanyalah gambar dan ketakutan yang tersisa. Menurut Anda, apa yang sebenarnya terjadi dalam ritual ini? Apakah ini benar-benar fenomena supranatural atau ada kemungkinan lain? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Empat rekaman telah kita saksikan bersama. Setiap klip menunjukkan reaksi yang berbeda, namun semuanya mengarah pada satu hal yang sama. Sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa kehadirannya. Apakah ini benar-benar kerasukan oleh iblis? Ataukah ada penjelasan psikologis yang belum kita pahami sepenuhnya? Seperti biasa, keputusan kami serahkan kepada kalian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Klip mana yang menurut kalian paling mengganggu? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak melewatkan episode berikutnya. Dan bagi kalian yang ingin mendukung channel ini lebih jauh, bergabunglah sebagai member karena masih banyak rekaman yang tidak kami tayangkan untuk publik. Sampai jumpa di malam Jumat spesial berikutnya. Dan ingat, tidak semua yang masuk ke dalam tubuh manusia bisa keluar dengan mudah.